Hai teman-teman, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Joyce Morangkir. Saya mahasiswi Teknik Informatika di Universitas Advent Indonesia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang diferensial. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi proyek final mata kuliah Matematika 2 dengan dosennya adalah Sir Edwin Sulaiman. Happy watching teman-teman! Yang pertama, saya akan menjelaskan arti dari diferensial. Diferensial seringkali disebut juga sebagai turunan, di mana turunan merupakan suatu fungsi lain dari fungsi sebelumnya. Jadi, diferensial bisa diartikan sebagai tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Misalkan, y merupakan fungsi dari x atau y sama dengan fx. Diferensialnya dapat dinotasikan dengan dy per dx sama dengan limit delta x menuju 0 dari delta y per delta x sama dengan limit delta x menuju 0 f dalam kurung x ditambah delta x min fx per delta x. Di sini ada beberapa rumus-rumus diferensial. Rumus yang pertama, jika y sama dengan cx pangkat n, c dan n-nya ini konstanta real, maka dy per dx sama dengan c dikali n, x pangkat n dikurang 1. Contohnya ada fungsi y sama dengan 2x pangkat 4. Maka dy per dx atau diferensialnya menjadi 2 dikali 4 atau bisa juga 4 dikali 2, hasilnya akan sama x pangkat 4 dikurang 1. Kalau di rumus pertama, pangkatnya ini dikurang 1 sama dengan 8x pangkat 3. Rumus yang kedua, jika y sama dengan c, c-nya merupakan konstanta, maka dy per dx sama dengan 0. Contohnya, ada fungsi y sama dengan 6, berarti turunannya akan menjadi 0. Contoh lainnya, kalau y-nya sama dengan 50, 100, dia akan tetap menjadi 0. Berapapun angkanya, kalau dia hanya berupa angka, turunannya akan selalu jadi 0. Rumus yang ketiga, jika y sama dengan fx ditambah gx, maka turunannya sama dengan turunan dari masing-masing fungsi, yaitu turunan fx ditambah turunan gx-nya. Contohnya di sini ada fungsi y sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat, maka turunan dari y-nya adalah, yang pertama kita turunkan dulu x pangkat 3, berarti 3 dikali 1 x pangkat 3 dikurang 1, hasilnya 3x kuadrat. Lalu kita turunkan gx-nya, 2x pangkat 2 berarti 2 dikali 2 x pangkat 2 dikurang 1, hasilnya menjadi 4x. Makanya turunannya dari y menjadi 3x kuadrat ditambah 4x. Rumus yang keempat, turunan perkalian fungsi. Jika ada fungsi y sama dengan fx dikali gx, maka rumusnya menjadi untuk turunan y-nya sama dengan turunan fx dikali gx ditambah turunan dari gx dikali fx. Contohnya, y sama dengan x kuadrat dikali dalam kurung x kuadrat ditambah 2. Maka fx-nya adalah x kuadrat, gx-nya yang di dalam kurung yaitu x kuadrat ditambah 2. Untuk turunan fx-nya menjadi 2x, turunan gx-nya juga 2x. Lalu kita masukkan ke rumusnya, berarti turunan y sama dengan 2x dikali dalam kurung x kuadrat plus 2 ditambah 2x dikali x kuadrat, maka turunan y-nya menjadi 4x pangkat 3 ditambah 4x. Untuk turunan rumus yang kelima adalah rumus pembagian fungsi. Jika y sama dengan fx per gx, maka dy per dx-nya sama dengan turunan fx dikali gx, lalu dikurang dengan turunan gx dikali fx dibagi gx kuadrat. Contoh soalnya di sini ada y sama dengan x per x kuadrat plus 1. Fx-nya adalah yang di atas yaitu x, maka turunannya menjadi 1. Gx-nya yang di bawah yaitu x kuadrat plus 1, maka turunan gx-nya adalah 2x. Kita masukkan lagi sesuai dengan rumus yang di atasnya, dy per dx sama dengan 1 dikali
dalam kurung x kuadrat plus 1 min 2x dikali x dibagi x kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan 1 min x kuadrat per x kuadrat plus 1 pangkat 2. Untuk rumus yang keenam, jika y sama dengan fx pangkat n, maka turunannya adalah n, lalu fx pangkat n min 1 dikali turunan fx-nya. Di sini ada contoh soalnya, jika ada fungsi y sama dengan akar dari x kuadrat plus 1, maka fx-nya adalah x kuadrat plus 1 dan turunan fx-nya adalah 2x. Nah, jika tadi y-nya itu adalah akar dari x kuadrat plus 1, maka kita ubah akarnya menjadi pangkat setengah. Maka dy per dx sama dengan setengah x kuadrat plus 1 pangkat setengah min 1 dikali 2x sama dengan x dalam kurung siku x kuadrat plus 1 pangkat min setengah. Maka turunannya menjadi x per akar dari x kuadrat plus 1. Untuk rumus yang ketujuh, jika ada e pangkat fx, maka turunannya akan menjadi e pangkat fx dikali turunan fx-nya. Contohnya di sini ada fungsi y sama dengan e pangkat 2x plus 1. Nah, 2x plus 1 ini adalah fx-nya. Jika diturunkan, hasilnya menjadi 2. Maka turunan dari y-nya adalah e pangkat 2x plus 1 dikali 2 sama dengan 2e pangkat 2x plus 1. Untuk rumus turunan kedua sama dengan turunan dari turunan pertama. Ya teman-teman, jadi kita bisa menurunkan 2 kali dari soalnya. Contohnya di sini, tentukan turunan kedua dari x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat. Turunan pertamanya adalah 3x kuadrat ditambah 8x. Maka turunan keduanya kita turunkan lagi sekali lagi, hasilnya menjadi 6x plus 8. Kalau misalnya kita pengen cari turunan ketiganya juga bisa, hasilnya menjadi 6. Jadi pada intinya, kalau misalnya dia rumus turunan pertama seperti yang tadi di awal, kalau turunan kedua rumusnya kita turunkan lagi dari turunan pertama, kalau dia turunan ketiga kita turunkan lagi dari turunan kedua, begitu juga selanjutnya. Sampai di sini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan salam sehat semuanya.